Sebagai upaya menyikapi dan mengatasi mahalnya harga pupuk yang dirasakan para petani pada umumnya, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Aceh Insinyur Cut Huzaimah MP menyarankan kepada petani agar dapat beralih dengan menggunakan pupuk organik. Menurut Huzaimah, pupuk organik lebih mudah didapat dan dari sisi harga juga lebih murah dan terjangkau jika dibandingkan dengan pupuk yang berbahan kimia. Selain itu, kata Huzaimah, keuntungan menggunakan pupuk organik dapat memperbaiki struktur tanah, kemudian tugas utama dari pupuk organik menjadi sumber makanan bagi tanaman agar mampu tumbuh dengan baik dan menghasilkan buah. Selanjutnya, pupuk organik juga bisa dibuat secara mandiri oleh para petani. Misalnya dapat mengolah dari bahan sayuran yang tidak dikonsumsi lagi, seperti kol, kubis, dan bekas kampadi. Kemudian juga bisa menggunakan kotoran hewan ternak seperti kotoran sapi, kerbau, kambing, dan ayam. Namun begitu, mari kita dengar penjelasan dari Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Insinyur Cut Huzaimah MP. Berikut penjelasannya. Keluhan masyarakat tentang tingginya harga pupuk gimana, Bu? Dari pemerintah Aceh sendiri? Tingginya harga pupuk, saran saya kepada masyarakat, sebenarnya pupuk itu nggak jauh-jauh dari masyarakat ya. Limbah tanaman ini nanti bisa diolah dengan menggunakan pupuk ternak, limbah ternak yang menjadi pupuk organik. Dijamin tuh kita nggak perlu gantung lagi tuh sama pupuk kimia, karena selama ini petani kan sudah cenderung terbiasa dengan kimia. Jadi kalau itu mahal ya gunakanlah pupuk organik yang bisa diolah sendiri. Banyak tuh rumput-rumput, sisa-sisa tanaman dicampur dengan tanah, dicampur dengan pupuk kandang, itu akan jadi pupuk. Malah tanah jadi lebih bagus lagi. Ya, selain anjuran seperti itu, ada nggak anjuran lain kepada para petani, Bu? Anjuran petani saya rasa kalau untuk meringankan biaya produksi seperti itu. Kalau memang menggunakan pupuk kimia tetap, karena kita nggak bisa mengatur pupuk kimia itu. Pupuk kimia itu kan punya perusahaan swasta ya, dan mereka juga bahan bakunya juga terbatas. Kita nggak dapat impor bahan baku untuk menghasilkan pupuk juga. Terus untuk pupuk subsidi sendiri, Bu, seperti urea dan POSCA, ini kan masyarakat masih sangat membutuhkan untuk daerah luas. Pupuk subsidi itu kan kebijakan dari pemerintah pusat, sama juga seperti BBM subsidi. Secara perlahan pemerintah akan menurunkan itu. Hari ini yang diberikan untuk kita hanya 30% dari alokasi kebutuhannya. Saya bayangkan, jadi sebenarnya bukan langka pupuk subsidi itu. Memang alokasinya memang nggak cukup. Jadi tidak diberikan pupuk sesuai dengan kebutuhan, tetapi berdasarkan 30%. Artinya masyarakat yang membutuhkan pupuk tidak bisa mendapatkan lagi, Bu, yang 70%? 70% enggak, memang 30 dikasih. 30% dikasih. Itu kan kebijakan pemerintah pusat. Nah, 30% inilah yang dibagi kepada masyarakat sesuai RDKK yang sudah mereka ajukan. Apakah Dinas Pertanian Aceh tidak bisa mensubsidi lagi nih, Bu, untuk kebutuhan masyarakat? Kita biasanya memberikan bantuan pupuk, bukan subsidi. Kita berikan bantuan pupuk kepada petani kita. Tapi itu juga dalam jumlah terbatas. Tapi kita berharap petani mandiri hari ini, kalau ketergantungan seperti itu kan tergantung juga dengan anggaran yang ada. Ya kan? Kita Dinas Pertanian juga membantu bantuan pupuk-pupuk, tetapi juga tidak bisa mencukupi dengan jumlah petani. Lahan kita yang luar biasa ini nggak bisa mencukupi. Jadi saran saya untuk mandirinya itu ya bantuan dari Dinas Pertanian juga hanya sesuai dengan alokasi anggaran yang ada. Terus satu lagi nih, Bu, ini setelah Ibu melihat tanaman hortikultura di Kecamatan Melampagayon ini, gimana menurut tanggapan Ibu dari sekian banyak kabupaten yang ada di Aceh ini, Bu? Untuk ini cabai ini kalau yang paling luas itu di Kabupaten Aceh Tengah. Aceh Tengah. Mereka itu luasnya mencapai sampai ribuan hektar, 7.000 hektar ya. Pokoknya produksi mereka udah 33.000 ton per tahun. Terus nilai gaya luas sendiri bagaimana menurut? Gaya luas itu mungkin nomor beberapa ya, tapi intinya gaya luas itu potensi yang besar untuk dikembangkan ini. Hari ini belum masuk ke dalam 5 besar produksi tanaman cabai. Ini apakah ke depan akan digenjot oleh Dinas Pertanian Aceh, Bu, untuk membantu petani-petani gaya luas? Tadi aja saya sudah bilang, saya bantu untuk penangkaran bawang merah 4 hektar. Saya bantu untuk pengembangan cabai merah 5 hektar. Saya bantu untuk pengembangan bawang merah 5 hektar untuk horti. Kemudian kita juga membantu bibit-bibit alpukat. Ibu, hanya satu ingin saya sampaikan ya, pemerintah itu hanya memberikan suplemen ya Pak Bupati ya, dukungan, tetapi sepenuhnya itu kemandiriannya diharapkan dari masyarakat. Oke, makasih Bu.